Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir soal harga asli yang harus dibayar demi sebuah industrialisasi? Hari ini kita bakal membedah sebuah penelusuran yang cukup kelam tentang Papua. Ini bukan sekedar bahas deretan angka di atas kertas ya, ini adalah potret nyata, sebuah investigasi tentang nasib benteng alam terakhir yang kita miliki. Bayangkan ini, laporan penelusuran ini dibuka dengan satu kutipan yang benar-benar menampar. Mereka menyebutnya pembangunan. Tapi dari langit Papua, yang terlihat justru luka yang semakin melebar. Kutipan ini langsung nunjukin kontras yang gila banget antara alam perawan yang indah yang tiba-tiba hancur dikoyak sama mesin-mesin raksasa. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama dari investigasi ini. Realitas di balik janji hijau. Atau bisa dibilang, ilusi pembangunan. Kalian pasti sering dengarkan soal narasi hijau global. Mobil listrik canggih dan bersih yang warawiri di kota-kota metropolitan. Kedengarannya keren, tapi dokumen investigasi ini ngasih lihat realitas lokal di Papua yang jauh beda. Jejak produksinya tuh ninggalin lumpur merah, sungai yang tercemar racun, dan masyarakat adat yang malah terusir dari rumah mereka sendiri. Ironis banget kan, hutan dibabat habis justru demi sebuah industri yang diklaim ramah lingkungan. Fakta dari lapangan menyebutkan kalau pohon-pohon purba di sana itu tumbang jauh lebih cepat daripada munculnya solusi bulat rakyat adat. Apa sih pendorong utamanya? Kekuatan di baliknya tuh jelas. Masuknya investasi gila-gilaan, ambisi hilirisasi, pembukaan food estate, dan berbagai proyek strategis nasional. Di balik label-label yang terdengar megah ini, yang sampai duluan di Papua itu bukan kesejahteraan, melainkan antrian alat berat dan surat konsesi. Nah, ini membawa kita ke poin krusial berikutnya. Nilai sejati dari hutan itu sendiri dan dampak nyata dari kehancurannya. Seringkali para pembuat kebijakan tuh saking sibuknya kejar target investasi, mereka lupa kalau hutan itu sistem pendukung kehidupan yang absolut, bukan sekedar komoditas kayu. Hutan itu penyangga air yang sangat vital. Dia penahan bencana alam, sumber pangan alami, penjaga iklim dunia, dan lebih dari segalanya, hutan adalah identitas yang udah mengakar pada masyarakat adat Papua. Kehilangannya ibarat memutus urat nadi kehidupan mereka. Dan peringatan dari penelusuran ini nggak main-main. Kalau hutan Papua dibiarkan hancur secara masif, malah petakannya tuh nggak bakal berhenti di perbatasan Papua aja. Sama sekali nggak. Ini bakal jadi krisis nasional buat seluruh Indonesia. Coba bayangin efek dominonya. Masa depan suram yang diproyeksikan kalau eksploitasi ini diteruskan, itu ngeri banget. Mulai dari krisis air bersih, ancaman banjir dan longsor yang ekstrim, cuaca yang makin nggak karuan, sampai meledaknya konflik sosial dan agraria. Belum lagi, kita bakal kehilangan keanekaragaman hayati terbesar di Asia Tenggara. Kalau udah begini, reputasi global Indonesia diprediksi bakal hancur total karena kita dianggap nggak gagal ngejaga paru-paru terakhir bumi. Melihat semua dampak tersebut, investigasi ini melontarkan satu kritik inti yang sangat tajam ke arah pola pembangunan elit politik kita. Pertanyaannya sederhana, ekonomi ini sebenarnya untuk siapa? Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang katanya meroket tajam, kita dipaksa buat berhenti sejenak dan melacak kemana sih muara dari angka-angka fantastis itu? Jawaban yang dipaparkan laporan ini cukup bikin miris. Di satu sisi, keuntungan paling masif mengalir deras ke kantong korporasi dan elit politik. Pejabat kita tuh seringnya cuma ngukur keberhasilan dari berapa banyak investor yang masuk dan seberapa panjang bangunan smelternya. Sementara di sisi lain, masyarakat adat yang tanahnya dikeruk habis-habisan cuma diwarisi debu, suara bising, dan tumpukan janji manis yang kosong. Ada satu kalimat dari sumber ini yang sangat ngena buat saya. Dan saat itu terjadi, pidato tentang hilirisasi tidak akan bisa menghentikan banjir. Argumennya sangat logis dan tak terbantahkan. Eksploitasi alam yang ugal-ugalan pada akhirnya bakal bikin negara bayar jauh lebih mahal untuk penanganan bencana. Keuntungan instan hari ini adalah tiket menuju krisis buat generasi anak cucu kita. Lalu, apakah masih ada jalan keluarnya? Tentu. Mari kita bahas solusi strategis untuk menyelamatkan hutan Papua dan jalan kita ke depan. Untungnya laporan investigasi ini nggak cuma ngasih kritik, tapi juga nawarin 4 langkah rasional. Pertama, harus ada moratorium pembukaan hutan primer. Hentikan izin baru sampai audit lingkungan benar-benar tuntas. Kedua, hilirisasi wajib pakai standar ketat. Harus ada batas emisi dan kewajiban reklamasi lahan. Ketiga, jadikan masyarakat adat sebagai pengambil keputusan utama yang punya hak veto, bukan cuma dilibatin sebagai formalitas. Dan keempat, kita harus mulai membangun ekonomi hijau yang sesungguhnya. Tapi, wujud nyata ekonomi hijau itu kayak gimana sih? Laporan ini menjabarkannya dengan sangat jelas. Fokus pada ekowisata, pemanfaatan hasil hutanan kayu, perikanan, energi terbarukan, dan industri lokal yang dipegang langsung oleh masyarakat.
Memang, sektor-sektor ini mungkin nggak akan nyetak uang instan secepat pertambangan raksasa. Tapi secara jangka panjang, model ekonomi kayak gini tuh jauh lebih mengakar, stabil, dan pastinya berkelanjutan. Ini membawa kita ke bagian akhir dari penelusuran ini, warisan kehidupan atau krisis, sebuah refleksi akhir untuk kita semua. Inti dari seluruh bahasan ini bisa diringkas dengan tegas. Papua itu bukanlah tanah kosong, dan hutan jelas bukan musuh dari pembangunan. Laporan ini mengingatkan kita, kalau para pemimpin mau dikenang sebagai arsitek masa depan yang sukses, ada syarat mutlaknya. Yang diwariskan kelak nggak boleh cuma sebatas tumpukan beton dan smelter, melainkan juga udara bersih yang masih layak dihirup oleh generasi penerus. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu kutipan yang sangat provokatif dari investigasi ini. Pikirkan baik-baik kata-kata ini. Negara hebat bukan negara yang paling cepat menghabiskan hutannya, tapi negara yang tahu kapan harus berhenti sebelum semuanya terlambat.